Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama 3 Pekabaran Kosmis. Pelajaran keempat, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Senin 17 April, takut dan menaati Allah. Apalagi yang kitab suci ajarkan kepada kita mengenai apa artinya takut akan Allah? Bacalah Ulangan 6 ayat 2, Mazmur 119 ayat 73 dan 74, dan Pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14. Apa yang ayat-ayat ini ungkapkan yang adalah hasil dari takut akan Allah? Ayat-ayat ini mengungkapkan keterkaitan antara takut akan Allah dan menaati perintah-perintahnya. Takut akan Allah adalah sikap hormat yang menuntun kita pada ketaatan. Seruan mendesak surga adalah agar mereka yang diselamatkan oleh kasih karunia mematuhi perintah-perintah Allah. Kasih karunia tidak membebaskan kita dari menaati perintah-perintah Allah. Injil membebaskan kita dari penghukuman hukum Taurat, bukan dari tanggung jawab kita untuk mematuhinya. Kasih karunia tidak hanya membebaskan kita dari rasa bersalah di masa lalu kita, tetapi juga memberdayakan kita untuk menjalani kehidupan yang patuh secara ilahi di masa sekarang. Rasul Paulus menyatakan bahwa kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa. Ada beberapa orang yang memiliki gagasan aneh bahwa keselamatan oleh kasih karunia entah bagaimana, meniadakan hukum Allah atau meminimalkan penurutan. Mereka percaya bahwa setiap pembicaraan tentang penurutan adalah legisme. Mereka menyatakan bahwa yang saya inginkan hanyalah Yesus. Pertanyaannya adalah, Yesus yang mana? Yesus buatan kita sendiri atau Yesus dari kitab suci? Kristus dalam kitab suci tidak pernah menuntun kita untuk meremehkan hukumnya yang merupakan salinan dari karakternya. Kristus dalam kitab suci tidak pernah menuntun kita untuk meminimalkan doktrin-doktrin kitab suci yang mengungkapkan dengan lebih jelas siapa Dia dan rencananya bagi dunia ini. Kristus dalam kitab suci tidak pernah menuntun kita untuk mengurangi ajarannya menjadi kata-kata saleh yang tidak penting. Kristus adalah perwujudan dari semua doktrin kebenaran. Yesus adalah kebenaran yang berinkarnasi. Dia adalah doktrin yang dijalani. Seruan terakhir kitab Wahyu memanggil kita melalui iman dalam Yesus untuk menerima kepenuhan dari segala sesuatu yang Dia tawarkan. Itu memanggil kita untuk takut akan Allah yang diungkapkan melalui iman pada kuasa penebusannya, untuk memberdayakan kita menjalani kehidupan yang saleh dan patuh. Bagaimanakah kata-kata Yesus di sini? Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Menolong kita mengerti bagaimanakah takut akan Allah? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini. Pada saat ini mari kita lihat lebih jauh lagi, apakah maksud dari takut akan Allah ini? Kalau kita melihat dari buku Ulangan, kalau kita melihat dari perspektif buku Ulangan, dalam buku ini berisi kata-kata nasihat Musa yang terakhir kepada orang Israel di hadapan sebuah generasi yang baru, yang nantinya akhirnya akan memasuki tanah perjanjian. Namun, sebelum mereka melakukannya, Musa memiliki kata-kata instruksi yang sangat jelas bagi mereka. Dan kata-kata instruksi tersebut terdapat di dalam Ulangan 31 ayat 9-13. Apakah yang dimaksudkan dengan takut akan Allah di dalam pasal ini? Tuhan sengaja membuat berbagai aturan yang terdapat dalam hukumnya bagi orang Israel. Dia membuat setiap ketentuan, ketetapan, sehingga hukum-hukumnya tidak dapat dilupakan. Dan di dalam cara ini, Allah adalah pendidik yang panjang sabar. Dia mendidik bangsa Israel supaya terus mengingat Tuhan melalui hukum-hukumnya. Dia mengajarkan dan mengulanginya dan mengirimkan para nabinya dan menggunakan hamba-hambanya untuk menyampaikan pesan-pesannya. Dan ini semuanya hanya untuk kebaikan manusia, terlebih khusus bangsa Israel. Dan apa yang dilakukan selanjutnya? Hal ini dilakukannya berulang-ulang kali. Tentunya, bukankah begitu banyak tulisan-tulisan dalam perjanjian lama tidak lain adalah Allah yang sedang berupaya mengajarkan kepada umatnya untuk mengikuti jalan kehidupan? Kalau kita membaca di dalam Ulangan pasalnya yang ke-31 ayat 9-13, ayat-ayat ini menekankan pentingnya generasi masa depan mempelajari hukum Allah. Musa menggambarkan itu sebagai proses dua langkah. Pertama, anak-anak diajar mendengar hukum Allah, dan kemudian mereka akan belajar untuk takut akan Tuhan Allahmu. Pertama mereka mendengar, dan kemudian mereka belajar untuk takut akan Tuhan. Artinya, belajar hukum mensyaratkan bahwa takut tidak akan menjadi sebuah hasil yang alamiah dari mengetahui hukum. Proses takut akan Tuhan haruslah dipelajari. Musa menyiratkan bahwa pengetahuan dan rasa takut adalah sebuah proses, dan bukanlah merupakan suatu hubungan sebab akibat yang secara langsung terjadi. Juga
Setelah itu, apakah artinya takut akan Tuhan? Bila mana orang-orang mengatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu? Mungkin kita dapat membandingkan itu dengan cara seorang anak mengasihi dan takut pada seorang ayah yang baik. Seorang ayah yang mengungkapkan cinta dan perhatiannya dengan menunjukkan bahwa dia mengetahui apa yang dia kehendaki dan yang menghendaki apa yang dia katakan, dan semuanya adalah yang terbaik yang ia hendak berikan kepada anaknya. Dengan ayah yang seperti itu, jika kita melakukan yang salah, maka kita tentu akan menderita sebagai konsekuensi dari melakukan yang salah. Benar, kita dapat dan harus mengasihi serta takut akan Tuhan pada waktu yang sama. Hal ini bukanlah ide yang berlawanan. Lebih banyak kita belajar tentang Tuhan, maka akan semakin kita mengasihinya oleh karena kebaikannya. Namun pada saat yang sama, makin kita ingin mengetahui tentang Allah, maka akan semakin takut kita kepadanya. Sebab kita akan menyaksikan betapa kudus dan benarnya Dia, dan sebaliknya betapa berdosanya dan tidak benarnya kita, dan betapa hanya oleh kasih karunia Allah sajalah kebaikan yang tidak layak bahwa kita tidak akan dibinasakan. Itulah sebabnya ketika kita menyatakan bahwa kita takut akan Tuhan, sama seperti dengan pelajaran kemarin bahwa kita menghormati, kita mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita, harus disertai dengan menaati akan perintah-perintahnya. Kita menghargai, kita mengasihi, menghormati, berterima kasih oleh karena pengorbanan Yesus cukup untuk keselamatan kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami dapat terus takut akan Tuhan, menaati akan firman Tuhan oleh karena Allah terlebih dahulu mengasihi kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.